Shalom. Haleluya. Syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat ketemu sekali lagi untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tahu bahwa hadiran kita pada hari ini bukan karena sudah menjadi protokol, sudah menjadi satu kewajiban. Tapi kalau ia menjadi kewajiban yang sangat berharga bagi kita, sehingga kita dapat mengandalkan segalanya kepada Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya telah kasih karunia Tuhan. Dan untuk pagi ini kita akan memulakan ibadah kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya saya contoh Penatua Melitus untuk membawa kita dalam doa. Mari kita bersyukur. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih kami persekutuan kami pagi ini yang sangat indah. Kami tahu Tuhan Yesus sentiasa bersama dengan kami. Kami siap dalam segala hal karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah mempersiapkan kami. Karena kasih Yesus yang begitu besar, berkat yang sudah berlimpah kami nikmati, memberikan kami impact yang besar bahwa pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan berkat dan kasih-Mu sepanjang pada hari yang lepas, sehingga pada saat ini kami dan masih lagi dapat bernapas memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sepanjang ibadah ini, kuasa dan berkat kasih-Mu sudah Engkau sertai kepada kami, khususnya bagi anak Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, yang memudahmu, yang begitu indah bagi kami nikmati bagi fisikal dan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, saudara kami yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati mereka, mengurapi mereka dengan kuasa Kudus. Terima kasih Tuhan dan semua anak-anak yang lain pada pagi ini. Terima kasih Tuhan sudah memberkati lewat ibadah persekutuan kami ibadah pada pagi ini. Kami bersyukur semuanya ini di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Syukur kepada Tuhan. Dan untuk ujian penyembahan, saya untuk tim yang dipimpin oleh Saudara Gen membawa kita dalam ujian. Haleluya, shalom. Shalom. Haleluya, kita bersyukur sebab pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji Yesus Kristus, bukan karena kekuatan kita tapi karena kasih karunia Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita berikan ucapan syukur kita pagi ini. Kita katakan
kita tahu bahwa kasih Tuhan itu sangat setia di sepanjang hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita teruskan lagi pujian kita, sungguh nyata. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Yesus Kristus.
Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Thank you. Terima kasih untuk ujian kita pada pagi hari ini, dan juga tim singers dan juga musik dan semua jemaat. Sekali lagi shalom semua. Puji Tuhan, kita sehat-sehat semua. Yang pergi dos pun tetap dipelihara Tuhan. Apapun yang masuk dalam badan kita, darah Yesus, TNT Yesus ada pada kita. Haleluya, semuanya dikuduskan. Dan kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara semua, saudara-saudari, pagi ini saya mau membawa tema yang mengatakan pengetahuan. Lebih dari pengetahuan, yaitu mengalami dan menikmati. Haleluya. Jadi pengetahuan itu adalah apa yang kita tahu. Saya selalu cakap dengan murid-murid saya, lah macam mana bos diorang lambat kah, saya selalu katakan begini, semua manusia itu pandai, cuma yang membedakan dia tahu dan tidak tahu. Sebab once murid itu pandai, dia akan lebih pandai daripada yang pandai. Dia akan tahu. Jadi itu saja yang membedakan kita tahu atau tidak tahu. So, sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus, inilah kita yang dimana letaknya kita, yaitu mengalami dan menikmati pengetahuan itu. Nah, pada pagi ini kita semua akan melalui hari-hari macam kita lalui kemarin, walaupun dalam perkara-perkara yang berbeza atau pengalaman-pengalaman berbeza dalam hidup kita. Sama ada itu mematangkan kita, menjatuhkan kita, mengembirakan kita, membahagiakan kita, atau sebaliknya, kita akan tetap seperti hari-hari yang kemarin melewati itu semuanya dengan memiliki sebuah pengetahuan bahwa Yesus itu ada bagi kita. So kita ini orang-orang dalam gereja kan. Saya tidak bercakap tentang orang yang di luar gereja. Tapi maksud saya tidak bercakap tentang orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Yesus, tapi tentang kita. Kita yang memiliki pengetahuan. Kita selalu tahu bahwa di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, saya teruskan saja. 1 Petrus 5:7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sepertinya kekhawatiran itu adalah suatu warna kehidupan dalam hidup kita. Alamak, macam mana lainnya kalau ada pelawat pergi sekolah. Alamak, macam mana lainnya kalau boyfriend saya mau jumpa saya. Macam mana lainnya kalau boyfriend saya mau jumpa bapak saya. Sepertinya kekhawatiran itu itulah menjadi hidup kita. Tapi kita selalu ada berpegang pada pengetahuan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, yaitu Yesuslah, sebab Dia yang memelihara kita. Saya nanti itu kamu kita. Nah, saya ulang lagi apa yang saya katakan dalam kalau boleh bilang tema kata boleh lah kan. Tetapi ada satu hal yang betul-betul Bapak di surga mau, yaitu sebuah hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan Yesus. Jangan setakat hanya pengetahuan, tapi menikmati itu. Menikmati itu mengalami. Kalau dalam sastra bilang menghayati, mengalami. Jadi orang sastra, tapi saya tersesat juga waktu saya sambung belajar karena kasih meja sains. Jadi syukurlah, puji Tuhan. Yang saya paling ingat bila saya tengok tuh dalam YouTube itu planet-planet, terus ya saya punya roda tiara macam si Paulus dalam Wahyu itu tiara begitu hebatnya Allah itu. Oke, jadi kita mengalami tidak sebatas pengetahuan, tapi menikmati itu di dalam hidup kita.
tahun-tahun yang lalu waktu saya di college perguruan, kami dulu zaman kami bukan diploma, asas sijil asas saja. Dia mengambil masa 2,5 tahun saja. Jadi saya ini terlibat dengan satu persekutuan antara gereja, belajar pelatih lah. Jadi kami itu memang tidak dilayan seperti rakyat Malaysia lah. Kami dilayan sebagai orang yang tidak sepatutnya berada di tempat itu. Jadi persekutuan kami di bawah tangga. Sepatutnya itu satu pukulan yang hebat bagi bukan yang merasa diri mereka berkuasa. Rakyat sendiri beribadah di bawah tangga, tapi malah itu menjadi suatu yang membanggakan di orang lah. Tapi puji Tuhan, sebenarnya ada banyak jiwa-jiwa yang diberkati setiap kali kami di bawah tangga itu mengangkat pujian. Dan yang kami juga ada persekutuan macam Bible study begitu. Satu hari seorang pemudi cakap begini, kenapa itu ada? Jadi latar belakang saya juga itu dulu bukan gereja SIB, jadi yang kami ada itu yang sembahyang yang gilir-gilir itu. Jadi dia katakan begitu, kenapa itu kalau bukan giliran saya yang sembahyang, dia bilang. Kau udah bohong, kalau tidak kau udah pun saya menghayal masa berdoa itu, dia bilang. Nah, even yang berdoa yang doa syafaat kami pukul di bawah tangga atau doa syafaatnya, dia bilang, aku kopi katamu, dia bilang. Macam mana itu macam mana mau overcome benda yang macam itu, dia cakap. Jadi puji Tuhan, bertahun-tahun kemudian akhirnya saya belajar use your ear. Tiada yang bisa di sini kan, gunakan telinga Anda. Jadi daripada pengetahuan itu, saya mau murid saya tahu tentang hal itu, gunakan telinga, tapi menikmati itu juga, yaitu use your eyes, use your ears, then keep it in your heart till you dead. Tapi kadang-kadang ada orang yang sensitif, dia mati kan. Guna mata, guna telinga, simpan dalam hati sampai mati. Tapi saya selalu akan sambung. Kalau kau hidup 7.000 tahun, 7.000 tahun dia kau simpan nih pengetahuan kau. Iya. Siapa mengajarkan sekolah kita? Jadi, bila saya belajar, saya yakin itu Roh Kudus yang memberikan hikmat. Guna telinga Anda. Setiap kali pujian penyembahan itu dinaikkan, mungkin kamu puas tengok saya dipujian, menangis ya. Kalau tidak menangis pun tiba-tiba pandai syok sendiri. Bila saya gunakan saya punya telinga, mendengar itu setiap baik ataupun setiap perkataan atau lirik, ku nyanyi haleluya. Use your ears, di dalam hati. Disitulah kenikmatan yang beyond words. Kau tidak akan pernah gambarkan itu. Kau hanya, kawan saya pagi siang dulu lagi sebelum berpisah di Mangtar, dia bilang benda yang terbaik, terindah hanya boleh dirasakan. Hanya boleh dirasakan. Kita tidak boleh nampak apa yang indah itu selamanya, tapi kita boleh rasakan itu. Nah, itulah yang Tuhan katakan, saya mau diorang tahu. Diorang memang tahu, tapi saya mau lebih dari tahu. Saya mau jemaat saya lebih dari tahu. Nikmati saya, nikmati Yesus, nikmati Yesus itu di dalam kehidupan kita. Kita tahu, kita sedang, kita nikmati. Sebab inti dia, semua isi dalam Alkitab itu adalah kasih. Sebelum kita menyerahkan segala sesuatu dalam hidup kita, Tuhan Yesus lebih dulu menyerahkan pribadi dia, menyerahkan nyawa dia, menyerahkan tubuh dia, menyerahkan darah dia, menyerahkan segala sesuatu. Dan ketahuilah bahwa dia menyebut nama Anda secara pribadi. Saya sudah selesaikannya. Saya sudah menyerahkannya.
Dia sudah serahkan nyawa dia, sudah selesai, dan dia serahkan nyawa dia. Dalam Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. So, more than anything, feel free untuk berserah dan nikmati penyerahan itu. Nikmati. Oke. Sementara saya mendengar suara Tuhan, menulis ayat demi ayat untuk apa yang Tuhan mau kita dengar pada pagi hari ini, saya melihat sesuatu yang bukan saya melihat, tapi saya ingat balik suatu masa saya ada masalah waktu saya muda remaja lah. Saya punya satu masalah yang saya rasa tidak ada jalan keluar. Saya melihat roh saya merasakan roh saya, dinding, 4 penjuru itu dinding, tiada pintu. Betul-betul saya yang muda lagi, remaja lagi, kecil lagi, tidak tahu di mana mau keluar. Saat itu saya melihat satu bentuk manusia bercahaya putih ada dalam ruangan itu. Apa saya buat? Roh Kudus menggerakkan saya masuk dalam pribadi itu. Dan itu adalah Yesus yang adalah pintu keluar dari segala sesuatu yang menghimpit kita. Bila kita ada masalah, tidak ada jalan keluar, ingat, Yesus adalah pintu. Yesus itu adalah jalan keluar. Malah kalau kita masuk di dalam Yesus, bukan kita masuk terus keluar di luar. We stay inside. Kita stay di dalam Dia, kita tinggal di dalam Dia, merasakan kita di dalam seseorang dan pribadi itu sangat besar. Dan Dia yang menghadapi segala sesuatu di dalam hidup kita. Saya tidak mengatakan bahwa bila kita menyerah, berada di dalam Yesus, kita akan menjadi robot. Kita tidak akan ada perasaan. Oke, saya mau cerita balik. Ya, kita ini memang manusia yang di Tuhan percayakan. Khotbah saya yang minggu-minggu lalu, dipercayai Tuhan. Tuhan percayakan manusia, Tuhan percayakan kita, binatang-binatang gitu kan. Oke, saya tidak akan ulang itu, tapi tahun lalu, bulan berapa itu, awal tahun lalu, apabila saya tentang rapat, sangat rapat dengan orang yang positif COVID, saya punya gelombang kerisauan itu mau muncak, meledak. Saya rasa lebih daripada bom nuklir dalam hidup saya. Dan saya betul-betul merasa saya berada di titik yang paling dalam. Kenapa saya merasakan begitu? Mungkin kalau orang lain dia lihat, tapi pribadi saya, waktu itu anak saya SPM. Kalau saya ini didapati positif, bagaimana masa depan anak saya? Itu satu. Nah itu, kerisauan, lemah, kekhawatiran. Ada banyak benda yang saya khawatir. Kalau saya ini positif, ya Allah, saya ini tidak boleh berpisah sama kakak saya si Koni. Saya tidak boleh. Kalau ada hari-hari itu kan, walaupun saya tidak menyatakan kepada sesiapa, sakit sini saya mau dia minum kopi sama saya. Nah, begitu juga dengan saya punya best friend si Doris itu. Yang dari saya kecil lagi, dari hari pertama saya mengenal apa itu best friend, dia lah. Jadi macam kalau dia si dating name saya lagi, kalau dia tidak PM saya akan pandai mencari dia. Kalau tidak sampai itu SMS saya pun, hati saya akan mencari. Dan begitu juga orang-orang, kamu lah semua. Kalau tidak di gereja kan dilihat walaupun tidak disuarakan. Nah, jadi kalau saya positif, bagaimana keluarga kakak saya? Apalagi saya ini tidak mau mantau yatim piatu, kakak lah kan. Nah, tempat saya bermanja, tempat saya berapa semua melilit-lilit. Jadi saya punya tekanan itu, wah. Saya tidur malam, saya merasa setiap isi saya bergelombang, urat-urat saya bergelombang, saya menangis. Dalam tangisan saya itu sejak saya mampu buat. Saya declare, saya negatif. Saya menangis. Berapa hari itu? 3 hari betul mau tunggu keputusan singsara. Dan puji Tuhan lah, memang luar biasa lah kan, sebab
saya kontak rapat dengan orang, saya ini paling malas. Hari itu Tuhan menggerakkan hati saya, jangan lupa emas. Sentiasa pakai hand sanitizer. Kami gotong royong sambil menggunting mau lekat-lekat itu apalah semua masih ada. Tapi puji Tuhan, aku betul tahu SOP. Dan yang paling penting Tuhan sudah katakan kepada saya, guna sanitizer sepanjang masa, pakai mask sepanjang masa. Dan puji Tuhan, walaupun saya begini lagi mau ketawa-ketawa sama dia orang, hati saya negatif. Jadi jangan pandang remeh dengan SOP lah, karena itu hikmat daripada Tuhan bagi saya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, jadi kita ini memang di dalam kekhawatiran. Kawan saya bilang dia kirim saya, dia ada satu kawan saya yang dari tingkatan 1. Sampai sejak dia dapat nomor telepon saya, dia tidak pernah berhenti mengucapkan good morning. Kadang-kadang gambar rumah dia tambah, dia edit. Kadang-kadang gambar dia, kadang-kadang gambar binatang dia akan kirimkan kepada saya every day. Saya selalu gagal balas, tapi dia tidak pernah gagal memberi. Jadi pagi ini dia kirim saya dengan satu quotes yang waktu itu saya Tuhan memang berbicara dengan saya. Dia bilang, making kecemasan tidak tahu bahasa Inggris. Make positive thoughts and enjoy every moment of this day. Make positive thoughts. Jadi masa saya yang bergumul itu, yang saya rasa saya punya physically teruk betul-betul. Di situ, actually kita sebagai orang yang percaya Tuhan, kita sendiri yang make positive thoughts. Tapi saya yakin Roh Kudus memberikan kita hikmat. Biar kita menikmati apa yang daripada Tuhan. Kita di dalam Tuhan. Yesus adalah tembok bagi kita, kota bagi kita. Kita di dalam kota yang paling selamat. Kita berada di dalam tembok yang paling selamat. Nah, puji Tuhan. Karena sekadar pengetahuan atau itu saja dan kita tahu, tapi kita tidak menikmati, itu macam kita tahu, tapi kita tidak menikmati dan kita tidak mempraktikkan itu dalam hidup kita. Ianya sama seperti kita tahu gunung Kinabalu itu indah, tapi kita tidak pernah memijaknya. Macam saya dulu lah, Hillview itu happening betul-betul. Tapi saya pernah satu masa, saya tidak pergi di sana, sebab apa dia di sebelah pagar saja. Jadi saya ada pengetahuan, wow, cantik, tapi saya tahu, tapi saya tidak di sana. Bila saya pergi di sana terus itu apa? Dan saya bawa kawan juga, itu penyanyi di sana dulu ada live band lah. Diorang tujukan itu lagu kepada Ciko Ermin, bilang kembang juga saya. Begitu pula saya menikmati. Haleluya. Jadi apa yang saya katakan tadi, bahwa menikmati, berserah dan menikmati penyerahan itu, memiliki pengetahuan dan menikmati pengetahuan itu, ianya sama seperti kita berada di tengah badai tapi kita tenang, sama seperti Yesus yang tidur di danau yang mengganas. Haleluya. Kita akan tetap ada rasa tenang, kita akan tetap ada jalan keluar. Kita akan tetap ada apa macam cakap. Nah, itulah yang boleh dirasa tapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kamu pun nampakkan saya di sini tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan bagaimana indahnya menikmati berada, memiliki pengetahuan dan menikmati pengetahuan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Jadi saya baca juga dalam Matius
Matius 8 ayat 24, sepoyong-poyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Tidur artinya tenang, bahkan kita tenang. Nah, kenapa di hospital dia mau jalan kasih tenang? Tidur kan, istilah dia kasih tidur. Sebenarnya dia mau kasih tenang segala sesuatu yang akan berubah dan cakaplah supaya dia tidak menyokong dia punya, kalau paru-paru yang tidak baik, menyokong paru-paru dia bekerja dengan lebih tenang. Nah, begitu itu istilah perubatan nasihat perubatan. Oke. Terima kasih diskresi walaupun dia tidak di sini, dia yang belum bisa kasih paham. Oke. Dan saya sambung lagi dalam ayat 26, lalu bangunlah Yesus mengherdik angin danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, tenang sekali. Kita memiliki pengetahuan akan Yesus, dan sebahagian daripada menikmati itu, herdiklah masalah dalam hidupmu, biar masalah itu menjadi tenang. Saya pernah cerita juga ini dulu, tapi saya ulang lagi. Saya pernah alami ini secara pribadi. Saya mengalami kesakitan hati, disakiti. Saya sangat disakiti. Jadi bila saya saya bertugas, saya mengajar, sedang saya mengajar, tiba-tiba itu begitu pula itu kalau mau disakiti. Dia pendeta lagi terus kalau saya itu sakit yang kau memang disakiti, kau ditolak, mengalami penolakan yang sangat dalam. Jadi dia pendeta datang saat itu Roh Kudus bekerja dengan pengetahuan firman Tuhan, herdik itu danau di dalam hati. Jadi saya katakan begini, sambil saya tengok murid saya berhenti mengajar, saya bilang, di dalam nama Yesus orang Nazaret yang saya sembah, saya herdik gelombang danau di hati saya, di hidup saya ini menjadi tenang. Terus yang ini kesaksian saya lah, begitu. Dan saya dapat meneruskan saat-saat bersama waktu saya dengan baik sekali. Menikmati pengetahuan itu. You have the knowledge dan praktis itu dalam hidup kita. Herdik. Dan saya tidak terbatas mengatakan tentang masalah atau yang menyakitkan saja, tapi dalam sukacita juga. Melepaskan sukacita itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Menikmati segala sesuatu. Dan satu lagi, berserah melebihi pengetahuan adalah berserah seperti lembu atau domba dibawa ke pembentaian. Kamu dapat menggambarkan macam mana itu sapi kalau yang tarik sudah bukan harus sembelih. Tarik sudah dia diam sejak itu domba pun walaupun saya pernah nampak domba disembelih depan mata saya, tapi saya dapat menggambarkan dia diam, dia akan kasih baring, dia baring saja. Penyerahan total, penyerahan penuh, dan menikmati. Yesus ambil alih di dalam segala perkara. Cuma saya mau kasih gambaran kalau yang bila kita masuk di dalam Yesus, itu lihat yang pemerasan satu pribadi yang besar melingkupi tubuh kita, melingkupi hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. So, kalau berserah seperti itu domba di pembantaian, itu sama seperti what will be, will be. Cuma satu perkara, kita memiliki pengetahuan akan firman Tuhan di dalam Yesus. Semua baik, sungguh teramat baik, apa yang kau bilang itu berikan di dalam hidupku. Walaupun kau tidak dapat predik apa yang akan berlaku seterusnya, firman mengatakan Yesus adalah jaminan, Dia adalah jaminan. So be fine, don't worry again. Nah, gitu. Walaupun kerisauan itu ada, tapi ada yang akan ambil alih kerisauan itu, yang akan memberikan jalan bagi kita. Nah, memiliki kenikmatan di dalam Yesus melebihi pengetahuan. Menikmati Yesus ambil alih masalah kita, dan masalah itu terkendalikan atau dikendalikan
sepenuhnya oleh Yesus. Haleluya. Saya pernah juga itu cakap begini, Tuhan aku mau jadilah. Haleluya. Tapi pasti Tuhan akan memberikan kejadian-kejadian yang hebat. Nah, sekali lagi saya ingin katakan, nikmatilah bahwa Tuhan lebih dahulu percaya kepada kita. Dan sebab itu sejak semula kita ada kuasa atas segala sesuatu. Apapun yang telah dirosakkan oleh setan itu telah diperbaiki, dipulihkan oleh Yesus melalui penyalipannya, darah dia, tubuh dia yang dicambuk seutuhnya. Pribadi Yesus yang 100% manusia, tapi roh Allah yang mencipta langit dan bumi. Sebab itu Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus, yang sangat menjadi misteri dan tidak dapat diterima oleh mereka yang sepupu kita. Haleluya. Daripada pengetahuan kita tentang apa yang Tuhan berikan dan penikmatan kita menikmati apa yang Tuhan sudah selesaikan itu, maka kita selalu dapat berkata bahwa selalu ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar, pasti ada penghiburan. Haleluya. Dan saya ingin kukuhkan bahwa Yesus adalah tembok, yaitu di dalam Yesaya 26 ayat 1 mengatakan, pada waktunya nyanyi ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda, pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Tuhan memberikan Yesus bagi kita menjadi tembok dan benteng. Haleluya. Mari kita menikmati sesungguhnya kita di dalam Yesus, dan Yesus mengendalikan segala sesuatunya. Di dalam firman Tuhan juga mengatakan, Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Haleluya. Dan Yohanes 15 ayat 9b, tinggallah di dalam kasihmu itu. Nah, tinggal di dalam bukan setakat pengetahuan tinggal di dalam, tapi nikmatilah rasa tinggal di dalam Yesus. Haleluya. Seperti khotbah pada minggu lalu yang mengatakan serahkan saja. Dia bilang itu pemuda, oke lah Tuhan. Dia serahkan dia punya bisnis. Ini bawakan oleh saya mau cakap dia sudah tahu. Deacon Frederick. Haleluya. Jadi begitulah, nikmatilah hidupmu, nikmati, berserah saja. Ada yang bilang yang gue serah itu kan yang what will be. Tapi kita melebihi daripada gue serah. We have Jesus. Kita ada firman Tuhan yang hidup. Dan itulah hubungan yang intim. Jangan hanya sebagai pengetahuan, tapi nikmatilah, rasalah bagaimana hadirat Allah itu, bagaimana Tuhan mengendalikan hidup kita. Apa lagu itu? Rasakan dan nikmati, kan? Rasakan dan nikmatilah kasih Allah di dalam hidup kita. Don't let it just knowledge, but it more than knowledge. Jadikan dia melebihi knowledge kita. Kalau istilah dalam agama kawan-kawan saya, dia bilang bersangka baiklah kepada Allah. Bersangka baiklah kepada Allah. Tapi kita lebih daripada bersangka. Bersangka itu hanya pengetahuan. Tapi kita modern. Kita sudahlah yakin kepada Allah, Dia memberikan yang baik. Tidak terbatas hanya sangkaan saja. Oke. Sebelum saya pergi penutup, saya juga mau kongsi sedikit di sini. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, seandainya ada orang yang menolak
menolak, oh Yesus itu adalah Tuhan, you don't worry, kita jangan worry. Sebab itu yang betul daripada setan. Setan dalam Alkitab mengaku Yesus anak Allah yang maha tinggi. Markus 5 ayat 1 hingga 7. Ayat 7 itu dia katakan, setan atau roh jahat mengaku Yesus adalah anak Allah. Apa dia katakan di sana? Anak Allah yang maha tinggi, dia bilang. Dia mengatakan, apa urusanmu denganmu? Dia mengakui Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Jadi don't worry, jangan, kita tidak payah terbuka kalau dia mengkomentarkan apa-apa pun bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Serahkan setan sendiri, akui Yesus itu anak Allah. Anak Allah sebab dia dilahirkan, tapi tubuhnya itu memanglah 100% manusia, dia dilahirkan, tapi saya katakan sekali lagi, roh yang mencipta langit dan bumi. Haleluya. Dan sini tambah lagi Markus 6 ayat 50. Tuhan mengatakan di sana, tenanglah, tenanglah, serahkan dan tenanglah, menikmati. Walaupun waktu saya alami itu saya sendiri tidak tenang, tapi dengan firman Tuhan, berasaskan firman Tuhan, berasaskan pengetahuan itu sendiri, menikmati pengetahuan itu, istirahatkan saja, everything will be okay. Tuhan sudah ambil alih. Karena kita kadang-kadang still punya rasa. Haleluya. Jangan lelah. Haleluya. Tenang itu adalah iman, percaya kepada Tuhan, yakin. Dan Kejadian 39 ayat 23, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, Anda dan saya adalah orang-orang yang pasti akan berhasil yang baik-baik, hasil yang positif, hasil yang baik-baik. Walaupun bagi dunia itu tidak baik, tapi yakin saja everything adalah yang terbaik di mata Tuhan. Tuhan akan ambil apa yang dunia katakan tidak baik, menjadikan itu kita berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Dan sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan sesuatu. Tuhan Yesus katakan kepada saya, dan saya mengungsikan ini kata-kata, dear child, I'll always believe in you. I'll always support you. No matter how big your dreams get, I'll always hold your hands and walk right beside you. You'll never be alone. You're never alone because you'll always have me, your Father. Jadi saya mengungsikan itu pada kamu, bahwa betapa besarnya kepercayaan Tuhan itu pada Anda dan saya, dan betapa Tuhan sungguh-sungguh support kamu, menyokong apapun keputusan kamu, apapun yang kamu lakukan. Apalagi setelah kamu berdoa menyerahkan apa keputusan yang akan kamu ambil. Ada beberapa waktu yang lalu, kenapa dia dikatakan dia lebih kurang macam dia punya istilah, tapi saya belajar dari sepupu istiqomah. Kan masa itu orang suruhan seperti si yang pergi tempat Silaban itu mencari istri siapa itu Nabi itu. Dia katakan kalau ada wanita yang bagi minum dia dan kasih minum unta-unta dia, itulah yang akan menjadi istri kepada anak tuan dia. Itu doa. Dan kalau kamu sudah mendoakan hal-hal seperti itu, menyerahkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kamu, dan kamu ambil keputusan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, haleluya, disitulah kita akan merasakan nikmatnya support daripada Tuhan itu sendiri. Pintu dibuka demi pintu, dan Tuhan selalu percaya kepada kita. Tuhan, saya ulang lagi, dear child, I always believe in you, I always support you. Apapun mimpian Anda, Tuhan ada di sana. Haleluya, Tuhan memegang tangan Anda. Kita tidak dapat melihat itu secara alami, kecuali kita ada karunia penglihatan. Tapi itu yang saya katakan, kita dapat merasakan. Benda yang terindah adalah benda yang dapat dirasakan
sometimes kita tidak dapat melihat itu. Jadi puji Tuhan, haleluya. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus di dalam gereja, yang memiliki pengetahuan dan lebih daripada pengetahuan itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatian kamu. Terima kasih karena memberkati saya di depan. Bila kamu mendengar, saya sangat yakin dan saya percaya. Bila kamu melihat dan mendengar, itu adalah Yesus yang melakukannya untuk saya. Sekali lagi, tepuklah kita Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saya serahkan kepada sebelum cakap lebih benar. Lama-lama pasti kepada Deacon Frederick untuk berdoa bagi firman Tuhan dan seterusnya mengendalikan perjamuan kudus. Mari kita sama-sama. Bapa dalam kerajaan surga yang semua dalam nama Yesus Kristus. Kami ucap syukur Tuhan, kami sudah mendengar makanan Tuhan yang baik pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang terbaik melainkan mengandalkan pada Tuhan. Karena Engkau yang berkuasa, Engkau yang mampu mengubah segalanya Tuhan. Dan kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan diberkati dengan firman. Terima kasih Tuhan, Kau terus memberkati hidup ini. Kami tahu Tuhan, ada banyak lagi pelayanan di hadapannya Tuhan. Dan Kau terus menyertai dia dan kami semua yang ada di sini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita mengucap syukur dan pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam perjamuan kudus. Kita tahu bahwa perjamuan kudus ini sangat memberi satu pengertian yang sangat indah bagi kita. Mengapa kita bersama-sama dalam perjamuan kudus ini? Karena satu saja. Kita dapat turut serta dalam perjamuan kudus ini bukan karena ada roti, ada air berwarna merah. Tapi perjamuan kudus ini mengingatkan kita kepada satu pribadi saja yang sangat penting. Kalau boleh saya katakan, ada satu saja watak yang harus kita ingat. Satu pribadi, ada satu saya pribadi yang harus kita mengingat semasa kita melakukan perjamuan kudus, yaitu Yesus. Kita mengingati Yesus bukan saja karena dia Tuhan, tapi pada semua apa yang sudah dia lakukan kepada kita, yaitu pengorbanannya di kayu salib, tubuh yang dicambuk, darah yang mengalir. Bukan, terus terang saya katakan tidak ada manusia yang boleh melakukan seperti Yesus. Dan kita tahu apabila kita menikmati perjamuan kudus ini, kita percaya mujizat terjadi. Kita tahu apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Segala sakit penyakit kita, segala kekurangan kita, segala ketidakupayaan kita, segala apa yang kita rasa kita tidak layak, Tuhan sudah layakkan. Amin. Mari kita buka bacaan yang pertama untuk Al-Qur'an.
Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan kami dapat bersama-sama dalam perjamuan kudus. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang layak disembah, dipuja. Melalui pengorbanan di kayu salib, Engkau sudah membebaskan, Engkau sudah memberi pengampunan. Malah kami yang ada di sini yang tidak layak dirayakan. Dan kami percaya Tuhan, segala pengorbanan di kayu salib Tuhan sudah kami nikmati pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga telah melayakkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Kita buka lagi. Kita angkat sedikit. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Terima kasih Bapak di surga, karena kami bersama-sama dengan saudara seiman, bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Karena kami percaya Tuhan, segala pengorbananmu di kayu salib sudah kami nikmati pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, kami makan tubuhmu, darahmu. Kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit kami, segala kekurangan kami, segala ketidakupayaan kami sudah Engkau layakkan, sudah Engkau tanggung semuanya di kayu salib. Dan kami ada pada hari ini Tuhan, bukan karena kami dengan kuat gagahnya kami Tuhan memperbaiki diri kami, tapi semuanya adalah kebaikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terusnya kita masuk dalam collection. Dan untuk itu sekali lagi saya jemput di gereja RT membawa kita dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi dan mencintai kami, Allah yang memelihara dan melimpahkan berkat-berkat ke atas kami. Kami mengucap syukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama di dalam gedung ini mengumpulkan keuangan dalam memuliakan namamu. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami kumpul pada pagi hari ini, Engkau sudah ambil alih semuanya itu memasyurkan namamu. Namamu sudah dimasyurkan lewat daripada gereja ini, lewat daripada aktiviti dalam gereja ini, dan apapun setiap pribadi membawa namamu dimasyurkan. Haleluya Tuhan Yesus. Dan berkat ekonomi yang berlimpah-limpah, berkat jasmani kesehatan yang sempurna bagi kami, dan juga melebihi segala sesuatu berkat rohani ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Haleluya. Sambil kantong kolektor diedarkan, mari kita angkat lagu pujian ini. Allah sumbermu. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sudah sampai ujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan pada jam 10 pagi. Kita bersama lagi dengan pengkhotbah jemputan. Kita tidak tahu siapa dia, tapi kita tahu Tuhan akan memakai anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi. Dan kita yang hadir pada hari ini juga Tuhan mengasihi kita. Tidak ada yang Tuhan tidak kasih. Tuhan mengasihi kita tanpa melihat siapa kita, apa pangkat kita, apa status kita, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Nah, sekali lagi saya jemput pada komunitas untuk membawa kita dalam doa kesyukuran untuk pulang kita. Mari kita bersyukur. Terima kasih kepada surga pada kami sudah selesai. Tapi kami percaya kasih-Mu yang begitu besar bagi kami sudah Kau berikan setiap pribadi kami. Kami menikmati dengan penuh sukacita dalam firman-Mu yang telah disampaikan oleh anak yang Kau sudah kasih. Itu besarnya kasih Tuhan yang tidak pernah membedakan setiap manusia. Dan Engkau tahu Tuhan Yesus, kalau melihat di mata manusia yang boleh menyakiti dan boleh disakiti, tetapi kasih Yesus tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan atas pimpinan berkat dan kasih-Mu. Sepanjang ibadah ini kami menikmati dengan penuh sukacita. Dan selepas ini kami akan terpisah dari tempat ini. Kami percaya Tuhan sudah memimpin setiap pribadi kami dimanapun kami berada. Dan kekhawatiran tentang keadaan ataupun situasi dunia sekarang membataskan pergaulan kami, membataskan pergerakan kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus sudah memberikan kami hikmat yang begitu besar, membedakan kami daripada manusia yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pada sepanjang pada hari-hari yang akan mendatang ini kami dilindungi dan menikmati segala berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur semuanya ini di dalam nama